الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. Syaitan merupakan musuh abadi umat manusia. Sejak diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, iblis dan syaitan telah mengikrarkan untuk menjadi penyesat-penyesat umat manusia. Berbagai macam cara, berbagai macam uslub mereka lakukan dalam rangka untuk menyesatkan manusia, dalam rangka untuk menjerumuskan manusia ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu strategi, salah satu cara yang dipakai oleh syaitan untuk menjauhkan kita dari jalan Allah, untuk menjauhkan kita dari mengikuti petunjuk Allah adalah dengan cara at-takhwif. Dengan cara at-takhwif, yakni menakut-nakuti kita. Apa yang dijanjikan oleh syaitan atau apa ancaman syaitan sehingga membuat kita takut. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kematian. Sehingga muncul sifat bakhil, muncul sifat pelit di dalam diri kita, muncul sifat pengecut di dalam diri kita. Inilah tujuan dari syaitan, agar umat manusia salah satunya menjadi jubana, orang-orang yang pengecut, atau bukhala, orang-orang yang bakhil atau pelit. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang strategi at-takhwif ini di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya', dan menyuruh kalian berbuat keji. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-fahsya' di sini adalah menjadi kikir. Termasuk perbuatan keji tatkala kita kikir, tatkala kita enggan mengeluarkan harta yang wajib kita keluarkan. Kenapa? Karena syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim.
dan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepada kalian. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas rezekinya, Allah Maha luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Syaitan menakut-nakuti kita agar tidak mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Syaitan menakut-nakuti kita agar kita tidak mengeluarkan harta kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, padahal kita mampu melaksanakan ibadah haji. Syaitan juga menakuti sebagian manusia untuk tidak berkorban, padahal dia mampu untuk berkorban. Terkadang dia pun berkorban dengan seadanya, padahal hartanya berlimpah. Kenapa? Khauful faqr, takut dengan kefakiran, padahal itu merupakan apa yang dilemparkan, dibisikkan oleh syaitan di telinganya. Ma'asyiral muslimin, bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita memberi nafkah kepada keluarganya, dia kikir, bahkan untuk dirinya dia kikir. Kenapa? Khauful faqr, padahal dia terjebak oleh janji-janji syaitan. Apa yang dikhawatirkan merupakan bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa karunia Allah maha luas. Allah memberikan karunia-Nya, syaitan menjanjikan kepalsuan, menakut-nakuti kalian. Allah menjanjikan syurga, Allah menjanjikan karunia. Tapi terkadang ma'asyiral muslimin, kita lebih percaya dengan syaitan daripada Allah. Orang-orang yang bakhil itu dia sedang secara perbuatan, bukan secara lisan, secara perbuatan. Orang-orang yang bakhil dia lebih mengimani ya'idukumul faqra, dia lebih mengimani janjinya syaitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu burhan. Orang yang bersedekah itu burhan, bukti bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takhwif, ditakut-takuti kita ma'asyiral muslimin. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba yang bukhala, hamba-hamba Allah tapi bakhil dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk bersedekah, berinfak, berbagai macam alasan. Namun ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, dia keluarkan hartanya. Ingat ma'asyiral muslimin, ketika kita katakan dia menjadi bakhil karena syaitan, bukan bakhil dalam segala hal. Terkadang ada orang yang bakhil dalam jalan ketaatan, namun loyal dalam hal kemungkaran. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqrah. Kenapa syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran ma'asyiral muslimin? Karena syaitan mengerti betul tentang karakter manusia. Manusia adalah yuhibbunal mala hubban jamma. Kita ini adalah makhluk yang sangat mencintai harta, sangat takut kehilangan hartanya. Maka dari situlah syaitan memasuki pintu-pintu untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu jalan syaitan yang harus kita waspadai. Setiap kali ada bisikan untuk melemahkan semangat infak kita, bisikan untuk menahan tangan kita dari infak kepada Allah, di saat kita harus mengeluarkan infak, ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Dan siapa yang percaya dengan syaitan, maka dia akan dikumpulkan bersama syaitan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspadalah terhadap tipu daya syaitan. Ingkarilah, dustakan setiap kali ada bisikan-bisikan yang memalingkan kita dari jalan ketaatan. Dustakan setiap ada bisikan yang membisikkan kita bahwa kita akan menjadi faqir gara-gara kita taat kepada Allah. Kita akan berkurang rizkinya gara-gara kita mengeluarkan harta di jalan Allah.
Caranya dengan mendustakan, caranya dengan menolak, dan caranya dengan segera berinfak, ma'asyiral muslimin. Segera kita melakukan kebaikan. Terkadang ma'asyiral muslimin, bisikan berbuat baik, ketika bisikan berbuat baik atau ketika ada keinginan berbuat baik, awal mula keinginan berbuat baik, ketahuilah biasanya itu dari bisikan malaikat. Hati kebaikan kita bergerak untuk mendorong kita berbuat baik. Di saat itulah segera berbuat kebaikan. Ketika Anda sudah mengatakan nanti, karena dalam hitungan detik ketika Anda berpikir untuk berbuat baik, ribuan setan akan mendatangi Anda. Kalau Anda tidak tahan dengan ribuan syaitan, awal kebaikan yang ingin Anda lakukan akhirnya tercegah dikarenakan bisikan-bisikan syaitan. Kata para ulama, ketika muncul ide untuk berbuat kebaikan, keinginan untuk berbuat kebaikan, segerakan, berbuatlah kebaikan. Karena ketika kita ingin berbuat kebaikan, ketahuilah syaitan dan bala tentaranya tidak akan membiarkan kita, ma'asyiral muslimin. Salah satunya adalah dengan takhwif, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Sebagian saudara-saudara kita khawatir tidak dapat rezeki, akhirnya bekerja dengan cara-cara yang haram. Bekerja di tempat-tempat yang haram. Ya akhi, kenapa antum tidak mencari rezeki yang halal? Rezeki halal di zaman sekarang susah ya Ustaz. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ada perkataan syaitan. Dia sedang tidak menyadari bahwa dia berbicara dengan gaya bicaranya syaitan. Yang halal saja susah, yang haram apa susah? Ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Namun sekali lagi karena lemahnya kepercayaan kita kepada Allah, hati-hati. Maka kita pun lebih sering mendengar, bahkan manut dengan bisikan-bisikan syaitan. Itulah pentingnya ma'asyiral muslimin, kita memperkokoh dan memperkuat iman kita. Dengan apa? Qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Jangan memperbanyak baca berita-berita di medsos. Jangan memperbanyak mengikuti berita fulan atau berita alan. Demi Allah tidak akan menambah kebaikan di dalam diri kita. Sayang sekali tatkala kita lebih banyak membaca berita-berita tulisan manusia, kita lemparkan firman Allah, wahyu yang datang dari Allah yang itu tujuannya untuk menjadikan kita menjadi umat yang berbahagia, menjadi manusia yang betul-betul manusia yang taat kepada Allah dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Justru kita abaikan. Kita lebih asyik membaca hal-hal yang lain sehingga muncullah kelemahan-kelemahan tatkala digoda oleh syaitan. Maka strateginya kita melawan, perkuat iman kita dengan apa? Membaca Al-Quran. Dan yakinilah setiap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, terus kita menanamkan kebencian terhadap syaitan. Tanamkan di dalam diri kita, syaitan aduun, dia adalah musuh. Setiap kali ada bisikan yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, itulah bisikan dari musuh yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita kokoh iman kita, pelajarilah ilmu syar'i. Duduklah di majlis-majlis ilmu. Berkawanlah dengan orang-orang yang yakin dengan Allah, bukan mereka-mereka yang lemah keyakinannya dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang lemah keyakinannya kepada Allah, jangan dijadikan kawan, tapi jadikan sebagai objek dakwah kita. Kita beri nasihat, bukan dijadikan kawan sehingga sifat lemahnya pun menular di dalam diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita di dalam kehidupan ini tidak tertipu dengan syaitan. Kita bisa menjadikan syaitan menjadi musuh-musuh kita. Maka ketahuilah, ma'asyiral muslimin, taatlah kepada Allah. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Setiap kali ada bisikan yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, membuat kita khawatir ketika kita mengeluarkan uang untuk haji, khawatir ketika kita mengeluarkan untuk kurban, khawatir ketika kita berangkat umrah, khawatir. Ketahuilah kekhawatirannya itu adalah syaitan. Dan ingatlah, janji syaitan itu Allah sebutkan sekali di dalam Al-Quran. Namun ada puluhan ayat
yang Allah sampaikan, puluhan ayat tentang janji Allah kepada hamba-hambanya bahwa Allah akan memberikan karunia. Subhanallah, puluhan ayat terkadang tidak kita dengar, tidak kita imani. Satu ayat dan ini adalah informasi janji dari syaitan, terkadang lebih kita imani. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan syaitan, godaan fitnah dunia. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri khutbah Jumat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.